Ada beberapa alasan sebetulnya yang mendasari kenapa kemudian Ibu Haslilin dan Andi Firmansyah itu tidak boleh dipidana. Yang pertama tentu kita harus melihat pada fakta yang terjadi di lapangan, apa sesungguhnya yang terjadi dan apa yang mendasari kenapa kemudian mereka itu melakukan satu tindakan sebagaimana yang terjadi pada tanggal 6 November 2023 itu, yang oleh jaksa penuntut umum itu dinilai sebagai tindakan menghalang-halangi aktivitas pertambangan. Di dalam persidangan terungkap fakta bahwa PT WIN itu telah melakukan aktivitas penambangan yang berdampak, satu, menimbulkan debu, dan yang kedua, itu ada suara-suara kebisingan. Itu satu hal. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan oleh PT WIN itu dilakukan di sumber mata air warga. Sumber mata air itu dikenal oleh warga atau bahasa lokalnya itu check dam. Itu yang pertama. Yang kedua, penambangan dilakukan oleh PT WIN itu di dekat sekolah SD dan di dekat jalan raya. Faktor-faktor inilah sebetulnya yang mendasari kenapa kemudian Ibu Haslilin bersama dengan Andi Firmansyah dan beberapa warga desa lainnya melakukan beberapa tindakan. Dan tindakan-tindakan yang dilakukan itu misalnya ada pertemuan. Mereka meminta agar PT WIN itu menunjukkan AMDAL-nya. Tetapi sampai dengan saat ini PT WIN itu tidak menunjukkan keberadaan AMDAL-nya. Seperti apa? Nah, apa tujuannya mereka meminta AMDAL? Untuk memastikan apakah penambangan yang dilakukan oleh PT WIN ini sudah benar sesuai dengan AMDAL atau tidak. Tindakan itu dilakukan juga didasari kepada kekhawatiran warga atas dampak-dampak yang kemudian akan terjadi berikutnya. Dampak apa yang dimaksudkan? Dampak yang dimaksudkan di sini adalah dampak lingkungan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh warga itu, dalam hal ini Ibu Haslilin dan Andi Firmansyah, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungannya. Kalau kita misalnya merujuk kepada Undang-Undang PPLH, pasal 66 itu sudah menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Jadi, di dalam undang-undangnya jelas sekali sebetulnya. Nah, di sini kita mengharapkan kepekaan dari majelis hakim untuk melihat secara lebih dalam lagi apa sebenarnya yang menjadi motivasi warga ini. Kami sangat mengharapkan kepada majelis hakim agar dua terdakwa ini itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Dalam arti kata, mereka harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Kita tahu, industri ekstraktif itu selalu memiliki sisi negatif. Ya, dan ini tidak pernah diungkapkan oleh pelaksana industri ekstraktif itu atau perusahaan-perusahaan. Mereka selalu menjanjikan bahwa ketika ada perusahaan yang hadir di suatu wilayah, itu akan mendongkrak ekonomi. Tetapi kita harus kritis dan kita tahu bahwa industri ekstraktif itu selalu memiliki sisi negatif. Nah, kalau misalnya sisi negatif itu yang terwujud di lapangan, atau secara alamiah, warga itu pasti akan melakukan penolakan, ya, akan melakukan reaksi, begitu. Nah, dalam konteks ini sebetulnya kita sangat membutuhkan infrastruktur hukum yang kuat. Kalau misalnya tidak didukung oleh infrastruktur yang kuat, infrastruktur hukum yang kuat, maka warga itu bisa menjadi korban dua kali. Alamnya menjadi rusak, itu yang pertama. Mereka juga akan berhadapan dengan hukum dan mereka kemungkinan akan menjalani hidupnya dalam penjara kalau tidak didukung dengan infrastruktur hukum yang kuat. Makanya kita mengharapkan infrastrukturnya ini kuat dan memiliki perspektif hukum lingkungan. Dan ini saya pikir terjadi juga di berbagai belahan dunia lain, ya, tidak hanya di Indonesia. Aktivis lingkungan atau orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup itu selalu akan diperhadapkan dengan hukum. Ya, kita kenal istilah SLAP, undang-undang yang mengantisipasi atau memberikan perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup itu sudah ada di dalam Undang-Undang PPLH 32 tahun 2009. Nah, di pasal 66-nya itu sangat terang disebutkan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata. Nah, di lingkup Mahkamah Agung itu sudah ada Perma nomor 1 tahun 2023. Nah, di dalam Perma itu juga memberikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup. Itu di lingkup Mahkamah Agung. Kenapa penting kemudian kita memberikan dukungan kepada Ibu Haslilin dan
Pak Andi Firmansyah, karena apa yang diperjuangkan oleh mereka ini adalah berkaitan dengan kepentingan publik. Kenapa bisa berkaitan dengan kepentingan publik? Karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah hak setiap orang, ya, hak setiap orang. Nah, ketika kemudian Ibu Haslilin dan Andi Firmansyah ini divonis oleh pengadilan, menurut kami ini tidak hanya berbahaya terhadap mereka dua orang itu, tapi ini adalah bahaya bagi kita semua yang berkomitmen untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini kalau dia diputus atau dihukum, maka ini adalah malapetaka bagi perjuangan warga memperoleh haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Partisipasi di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup itu bukan dipidana, tapi dia harus dilindungi oleh hukum. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Ibu Haslilin dan Andi Firmansyah pada tanggal 6 November 2023 itu haruslah dipandang sebagai bentuk partisipasi warga di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Jadi tidak bisa dikualifikasi sebagai bentuk tindak pidana. Dia harus dikualifikasikan sebagai bentuk partisipasi warga, dalam hal ini warga desa Torobulu, untuk melindungi lingkungannya, untuk melindungi lingkungannya dari bahaya industri ekstraktif yang dilakukan oleh PT WIN.